Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Oke, masih cerita yang sama, Rusiana bagian terakhir. Mari kita simak ceritanya. Pikiranku mulai menebak-nebak siapa pria tersebut. Banyak nama pria yang muncul dalam pikiranku. Namanya Ari. Karena Fitri yang waktu kesurupan sempat membisikkan satu nama, yaitu Ari. Sesuatu keputusan yang sangat konyol dengan memilih mengikuti arwah Rose yang sedang terbang mengejar pria yang belum kami ketahui namanya tadi. Esti sangat antusias ketika itu. Semangatnya membuatku mengalahkan rasa takut dengan sosok Rusiana. Jujur saat itu aku mulai sadar jika sebenarnya Rose tidak menakuti atau bahkan menyakiti kami. Bahkan seolah Rus ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang membunuhnya. Pekat malam mulai berubah karena kehadiran cahaya rembulan di malam hari. Jiwaku bergelora entah apa sebenarnya. Seolah rasa penasaran dengan sosok pria yang sedang lari dari kejaran Rus mengalahkan rasa takut. Beberapa kali aku juga dan Esti harus jungkir balik karena kaki kami tersandung gundukan tanah. Nafas kami saling memburu, hawa dingin malam sama sekali tidak terasa karena badan kami terasa panas. Dengan banyaknya keringat yang bercucuran, tidak ada niatan untuk berhenti sejenak. Saat itu kaki terus berlari mengikuti sayup-sayup terdengar suara dari Rusiana yang terdengar amat menyeramkan. Suara tawa dari makhluk berwujud kuntilanak seolah sedang menikmati rasa takut buruannya. Semakin jauh kami berdua berlari, semakin menipis juga tenaga kami. Namun satu hal yang membuat semangat kami berdua terus berjuang, yaitu tentang apa yang Rusiana lakukan pada pria itu. Bayangan dalam pikiranku sedang memperagakan adegan Rusiana yang mencekik leher atau mencakar tajam yang keluar dari jemari Rusiana. Suara yang keluar dari mulutku tertahan kala kaki kembali menyandung gundukan tanah. Secara refleks tangan langsung memegang ke arah jaket bagian belakang yang dikenakan Esti saat itu. Bruk! Suara badan kami berdua yang jatuh tersungkur ke tanah. Secara bersamaan, karena malam itu aku menggunakan celana jeans dengan sobekan kecil di bagian kedua lutut, membuat luka ringan serta sayatan kecil dari lutut sebelah kiri. Mulut menggerang karena sakit setelah terjatuh. Sementara Esti yang juga terjatuh tidak jauh dari posisiku berada. Saat itu juga terdengar mendesis, merasakan nyeri. Ojo Rus, tolong sepurono aku. Suara pemuda terdengar memohon ampun pada Rusiana dengan bibir gemetar ketakutan. Esti memandang ke arahku. Ia memberi isyarat agar kami lebih mendekat guna melihat apa yang sedang terjadi. Di sana di tengah-tengah curah turunan yang tidak terlalu menjorok ke bawah, terlihat seorang pria tanpa satu benang pun pakaian sedang berlutut sambil memohon ampun pada Rusiana yang berdiri tepat di depannya. Ampun Rus, ampun, tolong sepurane aku. Kembali suara pemuda tersebut meminta ampun pada Rusiana untuk kedua kalinya. Dari kedua pelupuk mata pemuda tersebut sudah dibanjiri oleh air mata penyesalan. Namun yang terjadi malah tidak ada jawaban dari mulut Rusiana saat itu. Bibirnya tetap terkatup dengan sorot mata kebencian memandang ke arah pemuda yang sedang berlutut memohon ampun padanya. Rio, desis Esti yang sedang tengkurap di sebelahku. Sebelumnya kami berdua sempat merayap bagaikan seorang tentara di tengah ladang yang ditanami bibit semangka. Kami berdua mengenali pemuda yang bernama Rio tersebut. Ia adalah teman akrab Ari. Di mana ada Ari, di situ pasti ada Rio. Jantung kami berdua berdetak lebih cepat, seolah sedang menyaksikan film horor. Mata kami terpaku oleh kejadian Rusiana yang menuntut balas atas kematiannya.
Sempat kukira jika Rusiana akan menerkam Rio malam itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rusiana secara tiba-tiba menghilang dari pandangan Rio. Bahkan dari pandanganku dan Esti yang melihat kejadian itu. Kejadian yang akhirnya bisa kutebak. Jika Rusiana akan membunuh Rio dengan tangannya sendiri ternyata salah. Bahkan aku sempat mengutuk Rusiana saat itu karena kesal. Kalau memang jelas Rio adalah pembunuh dirinya, kenapa tidak dihabisi langsung saat itu juga? Aku pun kesal dengan pembunuh Rusiana, karena dia Rusiana menjadi gentayangan di kampung, membuat geger seluruh kampung dengan kehadiran dirinya menjadi arwah penasaran. Dalam sekejap aku dan Esti dibuat terkejut kembali. Karena saat itu tiba-tiba Rusiana kembali menampakkan wujud menyeramkan di balik punggung Rio. Dengan kepala miring di sebelah kiri seolah lehernya patah. Setelah Rio menyadari kehadiran Rusiana, Rio melihat wajah pucat dengan beberapa bagian wajahnya yang busuk mengeluarkan nanah berbau amis. Suara tawa Rusiana memecah keheningan malam. Mulut yang terbuka lebar ketika tertawa membuat puluhan belatung berjatuhan dari dalam mulutnya. Rasa takut kami berdua tidak sebanding dengan yang dirasakan Rio malam itu. Wajah Rio langsung pucat seketika, tidak ada aliran darah di bagian wajahnya. Ia kembali berlari menuruni jalan, menerobos rimbunya pepohonan singkong. Sedangkan aku dan Esti hanya melihat dari atas ladang yang dibentuk teras iring, membiarkan Rusiana membalaskan dendam kematiannya. Saat itu pemikiran Esti dan diriku sama. Kami memilih diam dan menyaksikan Rusiana membalaskan dendam kematiannya dengan caranya sendiri. Meski dalam hati terasa was-was, karena bisa saja aku dan Esti juga mendapatkan ancaman yang sama. Mata dan telinga memandang dan mendengar suara Rusiana yang mengejar Rio malam itu. Sambil menangis dan berusaha lari dari kejaran Rusiana, Rio terus menerobos rimbunan pepohonan di tengah ladang singkong. Yang terjadi selanjutnya di luar logika kami. Aku dan Esti menyaksikan Rio yang terus berlari ketakutan sambil jatuh bangun karena kakinya tersandung yang menghalangi langkahnya. Brak! Badanku dan Esti secara bersamaan terkejut setelah Rio yang bersusah payah berusaha lari dari kejaran Rusiana terlanggar oleh sebuah truk yang melintas di jalan sepi. Kami saling pandang seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Karena kejadiannya sangat cepat dan begitu tiba-tiba. Baru kami sadar ternyata kami berada di jalan utama penghubung antara kecamatan. Dan aku sangat hafal daerah itu. Di bawah sana aku dan Esti melihat tubuh telanjang Rio yang berlumuran darah, sedang mengeliat menanti ajalnya di depan roda truk bagian depan. Lalu Rusiana nampak menunduk ke arah kami, seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang kami berdua tidak mengerti maksudnya. Cukup awake dhewe sing ae weruh ya Rin, liyane ora usah dikandani, ucap Esti saat kami berdua menuju rumah kedua Vita, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari sana. Kuanggukkan kepala kepada tanda setuju dengan usulan Esti saat itu. Biarlah alam yang menjaga rahasia tentang pembalasan dendam Rusiana pada pembunuhnya. Sampai di rumah Vita, aku dan Esti memilih diam atas kejadian yang baru kami lihat. Bahkan saat Susi semakin memojokkan kami dengan pertanyaan tentang kemana perginya kami saat itu, aku hanya bilang jika kami berdua tersesat jauh di dalam hutan Sengon. Ibu kembali marah-marah karena aku tidak pulang semalaman. Bahkan untuk merebahkan tubuh sejenak di kasur melepas penat harus terusik oleh omelan ibu yang tiada henti-hentinya. Karena tidak kuasa menahan kantuk serta mata yang terasa berat,
ketika ibu menyidang diriku. Mesti ku jawab tidur di rumah Vita dengan terkantuk-kantuk. Beberapa kali juga aku harus meremelek karena ibu terus saja mengomel. Saking tidak tertahannya rasa kantuk, aku tertidur di kursi ruang depan, meninggalkan ibu dengan semua omelannya yang ditujukan padaku. Tidur hanya terasa sesaat karena ibu membentak keras sambil menarik tangan kananku untuk lekas mandi lalu berangkat kerja. Kembali ku tahan rasa kantuk dan akhirnya aku tidur di tempat kerja hingga sore, tepatnya sehabis maghrib. Ketika bangun, aku menyadari jika shift kerja sudah berganti. Seandainya ada Fitri saat itu, pasti dia akan membangunkan diriku setelah jam kerja habis. Sialnya saat itu Fitri sedang sakit dan sampai sekarang pun aku tidak tahu kabarnya. Mungkin setelah pulang kerja aku akan menjenguknya. Semoga saja dia lekas sembuh. Jika sebelumnya aku takut saat hari mulai petang karena hantu Rusiana, saat itu yang terasa justru sebaliknya, perasaan mulai lega. Satu rahasia yang tidak pernah kukatakan kepada siapapun, karena itu adalah janjiku bersama Esti dengan memilih tutup mulut. Benar saja, gawaiku terus berdering dengan munculnya banyak notifikasi tentang kematian Rio. Pemuda yang memiliki cat rambut oranye itu dikabarkan meninggal karena tabrak lari. Dan anehnya saat ditemukan tubuhnya telanjang bulat alias bugil. Pukul 7:30 aku beranjak pulang. Setelah tadi sempat berbincang dengan rekan kerja karena sudah lama juga aku tidak bercanda bersama mereka. Hari semakin petang. Hal yang biasa menjadi pemandangan malam sewaktu pulang kerja adalah saat melihat kelelawar atau biasa disebut kalong di daerahku. Hewan itu mencari makan ketika petang. Persis seperti hantunya Rusiana yang akan datang saat petang dan hilang ketika matahari sudah menampakkan diri. Sejenak aku sempat deg-degan ketika melewati jalan di area pemakaman. Apalagi setelah pemakaman adalah kebun jagung tempat Rusiana ditemukan meninggal dengan gantung diri. Terus kupanjatkan doa dalam hati agar tidak mendapatkan gangguan dari makhluk halus, meski aku tahu bahwa Rusiana tidak berniat untuk menghantui diriku. Namun kepalaku tidak berani menoleh ke arah pemakaman serta kebun jagung. Padahal saat itu aku rasa penasaran sangat besar kurasakan. Kepala ingin menoleh ke arah pada kebun jagung, tetapi hati berkata, jangan. Setelah melewati ladang jagung, perasaan terasa lega. Perkampungan dengan banyaknya lampu yang menerangi jalan sudah terlihat di depan mata. Dan saat itulah aku menyaksikan kejadian yang membuatku terkejut sekaligus heran. Setelah melewati 2 rumah dari arah pemakaman, ada pos ronda besar. Meski di daerah itu masih terlihat dengan bangunan rumah, tetapi di sana tempat paling ramai, bisa dibilang di pos ronda itu adalah tempat berkumpulnya para pemuda. Baik dari tetangga kampung sebelah atau dari kampung seberang sungai. Beberapa pemuda nampak duduk sambil bercanda di dalam pos ronda. Di depan pos ronda terlihat beberapa motor terparkir tidak teratur. Gelak tawa terdengar beberapa pemuda, mungkin saat itu sedang bermain kartu. Hanya berjarak beberapa meter, aku akan melewati mereka. Sudah biasa bila aku pulang malam, sapaan dan godaan dengan genit yang ditunjukkan untukku akan kembali terdengar. Tapi sebelum aku sampai di depan pos ronda, para pemuda desa berteriak dan berlarian keluar dari pos terlebih dahulu. Beruntung jemari tangan kiri menekan rem secara cepat. Hampir saja aku menabrak Hasan yang lari terbirit-birit dari dalam pos dengan wajah pucat ketakutan tanpa ku tahu apa sebabnya.
Sementara pemuda yang lain juga, mereka lari pontang-panting tidak tentu arah, meninggalkan sandal beserta motor yang masih terparkir di depan pos ronda. Dengan cepat ku tahan lengan Hasan yang hendak melarikan diri. "Ono opo?" tanyaku dengan wajah penasaran. Kejadian yang membuat semua pemuda berlari dalam pos. "Pok, pok, pok," jawab suara Hasan tergagap. Pemuda dengan kulit coklat yang masih saudara denganku dari ayah itu gugup dengan napas tersenggal tak beraturan. "Opo?" tegasku dengan menatap tajam wajah Hasan yang penuh rasa ketakutan. Pocong, Mbak," jawab Hasan sambil memejamkan matanya setelah ia berusaha keras berkata jika pocong yang membuat kerumunan pemuda di dalam pos porak-poranda. Loh, Hasan, teriakku ketika Hasan mulai lungai kemudian pingsan jatuh ke aspal. Bisa-bisanya di saat seperti ini Hasan pingsan, batinku. "Pocong," lirih suaraku sambil memandang ke dalam pos ronda. Seketika itu juga hawa dingin mulai menekan rasa takutku, membuat hati ketar-ketir dengan jawaban Hasan. Kemudian di sudut pos ronda terlihat seorang pemuda yang sedang duduk meringkuk. Bisa kubayangkan jika saat itu ia sedang merasakan ketakutan yang teramat besar. Kemudian dari sudut pos pandangan kualihkan ke arah sisi kiri. Pandangan mataku terhalang oleh satu tiang belakang yang menyangga pos. Namun yang kulihat dari balik tiang, jika di sana ada sosok putih dengan ikatan di atas kepalanya tengah menghadap ke arah pemuda tadi. Jika aku saja yang saat itu tidak dibuat takut dengan jantung yang berdetak semakin kencang, bagaimana nasib pemuda yang berhadapan langsung dengan pocong dengan kain kafan lusuh yang tengah melorot padanya? Lemas rasanya seluruh badan saat itu. Rasa penasaran yang semakin besar dengan sosok pocong yang tak lain adalah Rus itu membuat aku harus memaksa agar badan tetap tegak di atas motor. Keringat mulai membasahi kening. Beberapa kali tanganku menyeka, namun keringat terus bermunculan dari kening dan leher, hingga kaos yang kututupi jaket basah oleh keringat. Kedua sepatuku yang melekat di kaki sampai tak terasa ketika menginjak aspal di jalan. Susah untuk kujelaskan perasaan dalam hati saat itu, seakan ada sesuatu yang sedang menuntun diriku menghadap ke arah pos. Semakin jelas yang kulihat di dalam pos, Rusiana sedang menampakkan wujud pocong yang tengah memandang ke arah pemuda yang ternyata adalah Ari. Dengan wajah lebam kebiruan serta kapas yang semula berwarna putih telah berubah menjadi merah. Kedua mata Rusiana hanya terlihat warna hitamnya melotot ke arah Ari yang meringkuk. Dengan kedua tangannya menghalangi wajahnya. Pemuda yang dulunya amat populer karena ganteng dan pemberani di antara pemuda-pemuda lainnya itu nampak ketakutan. Dengan badan bergetar, menyembunyikan wajah serta tangisan akibat rasa takutnya. Semakin aku mendekat, bau kapur semakin tercium hingga di hidung. Bercampur dengan bau sirih dengan sedikit aroma melati juga mulai tercium. Detak jantungku semakin tak karuan. Namun di dalam perasaan dalam hati mengatakan jika Rus tidak akan menyakiti diriku saat itu. Setelah aku mendekat dan melihat dengan kedua mataku sendiri, air mataku meleleh tanpa kusadari, seakan ikut merasakan beban yang ditanggung oleh Rus sebelum ia meninggal. Ada semacam luka dalam hati yang seolah merasakan kekecewaan yang teramat sangat. Dengan perasaan itu muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba. Bibir bergetar pelan hingga ku panggil Rus saat itu. Suara seakan tertahan hingga ketika mulut terbuka tak ada suara yang keluar. "Rus!"
Suara berat terdengar pelan, seolah aku berusaha. Dengan wujud pocong menekan kain kafan yang sudah lusuh, Rose menoleh ke arahku perlahan. Tatapannya penuh kesedihan terpancar di kedua matanya. Butiran air mata jatuh dari kedua pelupuk matanya. Sedangkan diriku saat itu juga tak kuasa menahan tangis. Dengan derian air mata yang semakin banyak keluar, seolah ikut larut dalam kesedihan yang Rus rasakan saat itu. "Loh, Rin, nopo kowe?" Suara Esti yang tiba-tiba sudah berada di sana. "Loh, arek iki nangis toh?" Saat melihat air mataku tak kunjung surut, sesaat kemudian Esti terdiam setelah matanya menatap ke dalam ruas ronda dengan adanya Rusiana di sana. Mungkin awalnya Esti panik karena melihat tubuh Hasan yang tergeletak di jalan. Kemudian melihat aku yang berdiri di depan pos. Kemudian sosok pocong Rusiana mulai transparan, lalu menghilang dari pandangan mata, menyisakan Ari yang masih tetap berada pada posisinya dengan menutup bagian wajahnya. Dengan menghilangnya Rus saat itu, perasaan yang tadinya merasa sedih berubah menjadi amarah. Padahal saat itu jelas sekali aku masih menguasai diri atau tidak dalam kerasukan seperti Fitri. Entah tenaga dari mana datangnya, secara cepat aku naik ke dalam pos ronda, lalu mencekik leher Ari seketika itu juga. "Ngaku wo, awakmu sing mateni Rus," bentakku dengan nada tinggi. "Opo no kok tak pateni iki ngopo?" Suara teriakan melampiaskan amarah keluar dari mulutku malam itu. Ari diam tak bergeming, hanya terdengar suara isak tangis yang menandakan penyesalan yang sia-sia. "Jawaban bajingan, ojo menengai." Emosi semakin meluap ketika Ari tidak bereaksi. 2 detik kemudian tanganku memukul keras punggungnya. Sementara Esti hanya membengong melihat tingkahku yang seperti orang kalap. Kemudian dari wajah Esti mulai muncul tanda-tanda kemarahan juga. Ia menyusul menaiki ruas ronda, kemudian tanpa babi bu menendang dada Ari dengan sangat keras. "Ngaku wo kowe kiri, kowe gawe molo saiki nggak tanggung jawab." Baru setelah Esti menendang tubuh Ari, ia mulai bicara lirih. "Sepurane." Hanya itu yang terucap dari bibir Ari. "Opo kok sampai kok tok pateni iki?" Tanyaku pelan, mencoba mengontrol emosi dalam diri yang masih menggebu. Dek jaluk tanggung jawab karena meteng." Buyar seketika pikiranku saat itu. Bahkan Esti yang tadinya berdiri langsung jatuh tertunduk di sebelahku saat itu. Yang aku sesali adalah kenapa dia melakukan hubungan yang tidak seharusnya ia lakukan. Bersama Rus tanpa ikatan, itu lepas tanggung jawab. Dengan membunuh Rus yang meminta pertanggungjawaban darinya. Kemudian aku kembali bertanya tentang kronologi saat ia membunuh Rus. Ternyata tindakannya jauh di luar batas seorang manusia. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut nyawa yang tidak seharusnya ia lakukan? Dari penuturan Ari yang ku dengar bersama Esti adalah jika malam itu Rus mendatangi tempat Ari yang saat itu sedang menenggak minuman beralkohol bersama Rio. Sebelum itu Ari bersama Rio sudah merencanakan pembunuhan terhadap Rus. Jadi setelah Rus datang, Ari segera mencekoki dengan minuman keras. Meskipun saat itu Rus menolak dengan tegas. Tidak sampai di situ, Ari merayu Rus dengan kata-kata jika setelah minum ia akan datang untuk melamar Rus. Akhirnya Rus dengan polosnya termakan bujuk rayu Ari. Tetapi saat itu bukan minuman beralkohol yang ia minum, melainkan air mineral yang sudah dicampur dengan obat tidur.
Setelah Rus tertidur, Ari bersama Rio segera memakai sarung tangan untuk menutupi sidik jari dari perbuatan mereka. Rus yang tertidur di bawah memasuki ladang malam itu yang menjadi tujuan mereka adalah pohon kenitu dekat makam. Setelah mengikat simpul tali pada leher Rus, Ari dan Rio secara bersamaan menarik tubuh Rus ke atas. Kalian tahu apa yang terjadi saat leher Rus terikat tali ditarik ke atas? Aku tidak bisa membayangkan kejadian itu. Yang jelas, Rus meronta hingga akhirnya tubuhnya lemas karena tidak dapat bernapas, lalu meninggal. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Kemudian aku bersama Esti mengikuti dari belakang. Ari yang hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu dengan meminta maaf kepada orang tua Rus. Dari luar rumah tempat aku dan Esti berdiri terdengar suara makian keras dari ayah Rusiana. Sementara ibu Rus beberapa kali pingsan mengetahui kebenaran. Entah mengapa ganjaran yang diterima Ari berbeda dengan Rio yang mati. Sedangkan Ari yang hanya dihukum atas perbuatan pembunuhan berencana. Kenapa tidak sekalian dibunuh saja seperti Rio, pikirku kesal. Palingan Rus sengojorin ben digawe contoh liyane. Ada benarnya juga kata-kata Esti. Selebihnya aku memang hanya Allah yang tahu, dan sebaik-baiknya penyimpan rahasia adalah alam. Kami berdua pun memilih untuk tetap diam dengan kejadian yang dialami Rio. Sementara nasib Fitri sendiri sejak kejadian itu menjadi aneh. Sering tertawa sendiri, terkadang jika diajak bicara oleh teman-temannya sering tidak nyambung. Satu hal yang aku tahu dan Esti tahu, jika sebenarnya Fitri tahu jika pembunuhnya adalah Ari. Namun dia tidak berani mengatakannya karena ancaman Ari. Pernah suatu sore aku dan Susi datang untuk sekedar mengejaknya berbincang dengan harapan ia bisa seperti dahulu. Namun yang aku tahu, Susi dan aku lihat adalah Fitri sedang bermain dengan kotorannya sendiri di dalam kamar. Hingga tembok kamarnya pun penuh dengan bercak kotoran dan bekas tangannya yang memakan kotoran. Selebihnya kami pasrahkan kepada Sang Pencipta, karena kodrat kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Sekian cerita tentang Rusiana. Semoga kita bisa mengambil hikmah hingga jalan hidup dari cerita ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nantikan cerita menarik lainnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.